Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Berbicara tentang laboratorium, di mana di dalam laboratorium itu sendiri tersimpan banyak sekali alat dan bahan kimia yang penting, serta data-data hasil eksperimen yang perlu diamankan. Sehingga kita bisa katakan bahwa laboratorium itu merupakan suatu bagian dari lembaga yang harus memiliki sistem keamanan yang baik agar apa yang ada di dalam laboratorium itu menjadi aman dan juga terjaga. Oke, keamanan laboratorium ini kita akan bahas lebih lanjut ya di video ini. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel ini. Aman itu diartikan atau didefinisikan sebagai sesuatu yang menghindarkan atau terbebas dari bahaya. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Mengapa keamanan pada laboratorium itu sangat penting? Nah, coba kita analisis secara bersama-sama tentang keamanan pada laboratorium ini. Biasanya, keamanan pada laboratorium itu menjadi penting karena ingin menghindarkan dari berbagai bahaya atau risiko. Seperti yang pertama, terjadinya pencurian alat dan juga bahan pada laboratorium. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa alat dan bahan kimia yang ada di dalam laboratorium itu bervariasi bentuk maupun harganya gitu ya. Ada yang sederhana, bentuknya ada yang juga kompleks, yang rumit gitu ya. Dan ada juga nih yang harganya itu terjangkau, ada juga yang mahal gitu ya. Hal tersebut bisa menjadi sasaran untuk tindak pencurian. Hal yang sama juga untuk bahan kimia ya, bahan kimia juga bisa jadi salah satu objek atau sasaran dalam pencurian di laboratorium. Jadi alasan pertama yaitu kenapa perlu laboratorium itu aman gitu ya, yaitu yang pertama menghindari dari pencurian alat maupun bahan di laboratorium. Yang kedua adalah penyalahgunaan alat maupun bahan kimia di laboratorium. Selain dicuri, alat dan bahan kimia di laboratorium itu juga bisa disalahgunakan gitu ya, baik oleh orang yang berada di dalam laboratorium itu sendiri maupun orang yang luar. Maksudnya orang luar maksudnya adalah alatnya atau bahannya itu telah dicuri gitu ya, makanya disalahgunakan. Karena penyalahgunaan alat dan bahan ini bisa kemungkinan digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti bahan kimia yang harusnya digunakan untuk eksperimen di laboratorium, tetapi disalahgunakan, digunakan untuk misalnya ya merakit bahan peledak. Nah, itu alasan kedua. Yang ketiga adalah pelepasan atau pemaparan bahan berbahaya secara tidak sengaja maupun sengaja. Yang keempat adanya sabotase, baik alat maupun bahan laboratorium. Sabotase itu apa sih? Nih, sabotase itu adalah suatu tindakan perusakan ya yang dilakukan secara terencana, sengaja, dan tersembunyi terhadap suatu peralatan ataupun personal di mana bisa mengakibatkan kehancuran gitu ya. Nah, sabotase ini juga bisa dilakukan ya pada alat-alat maupun bahan di laboratorium. Yang kelima yaitu publikasi informasi sensitif. Maksudnya apa? Publikasi informasi ini berkaitan dengan hasil eksperimen ya yang dipublikasikan atau ditampilkan gitu. Biasanya hasil eksperimen itu merupakan data yang sangat penting dan harus dijaga keamanannya. Terakhir ada eksperimen ilegal, yaitu eksperimen-eksperimen yang dilakukan di luar dari jadwal yang telah ditentukan. Itulah alasan-alasan mengapa keamanan di laboratorium itu sangat penting ya, karena pertama untuk menghindari dari pencurian
alat maupun bahan, kemudian penyalahgunaan alat dan bahan, pelepasan pemaparan bahan berbahaya, ya, sabotase juga, kemudian publikasi informasi sensitif, dan terakhir eksperimen ilegal. Sebelum kita menerapkan suatu sistem keamanan di laboratorium, maka ada yang harus kita lakukan, yaitu mengidentifikasi dasar apa yang dimiliki oleh masing-masing dari kita sendiri. Di mana dasar ini mengacu pada aspek sebagai berikut. Yang pertama ada SDM, yaitu sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia itu yaitu yang mengelola laboratorium itu sendiri. Misalnya adanya pihak keamanan gitu ya, security seperti Satpam, di mana tugasnya untuk menjaga keamanan laboratorium. Kemudian misalnya SDM dari petugas lab, ya, sumber daya manusia dari petugas labnya atau laborannya yang memiliki skill atau dibekali skill dalam pengamanan alat dan bahan kimia. Itulah contoh dari dasar keamanan laboratorium dari aspek sumber daya manusia. Yang kedua ada keamanan fisik maupun arsitektur. Jenis keamanan ini berkaitan dengan keamanan fisik, ya, bangunan gitu, seperti kunci pintu, pagar, gerbang gitu ya, tembok. Nah, itu adalah contoh dari keamanan fisik ataupun arsitektur. Yang ketiga, ada keamanan elektronik. Nah, keamanan elektronik ini berhubungan dengan alat-alat elektronik, ya, seperti CCTV gitu ya, alarm dan lain-lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu keamanan operasional. Nah, keamanan operasional ini keamanan yang lebih mengatur ke tata cara, ya, seperti SOP atau standar operasi dalam penggunaan mikroskop. Nah, itu kan juga mengatur tentang keamanan dalam penggunaan mikroskop gitu ya. Contoh lainnya misalnya SOP dalam berpakaian di dalam laboratorium, SOP dalam mengamankan ruang laboratorium. Itulah contoh-contoh dari keamanan yang bersifatnya operasional. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa dasar-dasar keamanan laboratorium itu yang pertama adalah SDM-nya, sumber daya manusianya itu sendiri. Yang kedua keamanan fisik ataupun arsitekturnya yang bisa dilihat dari bangunan, ya, bangunan fisik dari laboratorium itu sendiri. Yang ketiga keamanan elektronik dan terakhir keamanan operasional. Pernahkah kalian berpikir bahwa ternyata keamanan juga punya tingkatannya, ya? Jadi tingkat keamanan laboratorium itu perlu ditentukan. Mengapa demikian? Karena penentuan tingkat tingkat keamanan ini memudahkan dalam pengkajian keamanan yang diperlukan untuk laboratorium dan memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip dari keamanan. Ada berapa tingkat untuk keamanan laboratorium? Ada 3 ya. Yang pertama paling rendah normal, kedua sedang, dan yang terakhir tinggi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama yaitu normal atau tingkat keamanan 1. Ini adalah tingkat yang paling rendah, ya, di mana kondisi lingkungan laboratorium ini mempunyai risiko yang rendah untuk bahan kimia, biologis maupun radioaktif dalam disalahgunakan gitu ya. Risiko yang ditimbulkan seperti pencurian, tindakan membahayakan atau sabotase yang memberikan dampak minimal risikonya bagi laboratorium. Jadi dampaknya itu tidak terlalu besar, ya, kecil sekali terhadap keamanan laboratorium. Nah, bagaimana bentuk keamanan fisiknya gitu ya? Nah, untuk bentuk fisik keamanan laboratoriumnya itu seperti pintu atau jendela yang dapat dikunci gitu ya.
Ini merupakan bentuk keamanan yang normal yang terjadi biasanya di semua bangunan ataupun lingkungan. Nah, selanjutnya setelah keamanan fisiknya sudah terpenuhi, ada standar keamanan operasionalnya. Yang pertama yaitu mengunci pintu laboratorium saat laboratorium tersebut tidak digunakan, ya. Kemudian yang kedua memastikan bahwa semua pegawai laboratorium itu menerima pelatihan kesadaran keamanan atau minimal pegawai laboratorium itu ngerti gitu ya bahwa ketika laboratorium itu tidak digunakan maka diwajibkan untuk dikunci. Kemudian selanjutnya yaitu mengontrol akses terhadap kunci dan penggunaannya, gitu ya. Dan terakhir yaitu memberi penilaian sebelum memberikan kunci pada pengunjung. Jadi untuk pegawai laboratoriumnya ini gitu ya memiliki penilaian siapa aja nih yang boleh memegang kunci atau memberikan akses buka atau menutup dari laboratorium itu sendiri. Inilah tingkatan pertama keamanan laboratorium, yaitu pada tingkat normal atau tingkat keamanan 1. Selanjutnya ada tingkat keamanan kedua atau disebut juga sebagai sedang ya. Nah, kondisi di lingkungan ini ditandai dengan lingkungan laboratorium yang mempunyai risiko menengah atas potensi adanya bahaya dari bahan kimia, kemudian bahan-bahan biologis maupun radioaktif. Nah, risiko yang ditimbulkan seperti dari pencurian, kemudian tindakan yang membahayakan atau sabotase ya, yang memberikan dampak cukup serius bagi program penelitian maupun reputasi lembaga laboratorium itu sendiri. Jadi kalau tadi untuk yang normal atau tingkat keamanan 1, dampak dari resiko ini lumayan sedang gitu ya atau normal. Tapi kalau untuk yang sedang atau tingkat keamanan 2 ini lebih serius dampaknya bagi program penelitian maupun reputasi dari laboratorium itu sendiri. Nah, untuk bentuk fisik keamanannya pada laboratorium ini bisa dilakukan yang pertama yaitu berupa pintu atau jendela dan koridor lainnya itu dikunci gitu ya. Itu adalah pengamanan pertama. Kemudian kunci pintunya bisa dengan keamanan yang tinggi gitu ya. Misalnya bukan cuma pintunya dikunci, tapi juga bisa digembok gitu ya dengan keamanan yang tinggi. Kemudian untuk laboratoriumnya sendiri itu dipisahkan dari area pabrik. Jadi untuk laboratoriumnya tidak langsung berhadapan dengan misalnya gitu ya jalan gitu, tetapi dipisahkan dengan area publik. Selanjutnya ada tembok yang melilingi dari laboratorium itu sendiri yang dibangun dari bawah atau dari lantai ya sampai dengan langit. Itulah keamanan fisik pada tingkat keamanan kedua. Selanjutnya, setelah ada keamanan secara fisik, ada juga keamanan operasional, di mana keamanan operasional itu mengatur berbagai yang terkaitan dengan tata cara pada laboratorium ya. Misalnya mengamankan pintu, jendela, dan koridor saat tidak digunakan. Kemudian memastikan bahwa semua pegawai laboratorium itu telah memiliki skill ya tentang keamanan, atau bisa juga untuk pegawai laboratoriumnya itu telah menerima pelatihan tentang keamanan. Kemudian mempekerjakan penjaga keamanan untuk mendeteksi adanya pelanggaran keamanan, atau bisa juga ada prosedur di mana untuk mengawal pengunjung dan juga tamu-tamu ya, serta bisa juga mencatat ketika mereka berkunjung di dalam laboratorium itu sendiri. Kemudian terakhir ada keamanan dari elektronik ya.
Nah, ini bisa juga digunakan untuk keamanan tingkat 2 ini, di mana untuk elektronik ini keamanannya bisa dikendalikan melalui beberapa alat elektronik seperti CCTV gitu ya, alarm untuk pembobolan. Itulah keamanan-keamanan yang bisa dilakukan pada tingkat menengah atau tingkat keamanan kedua. Tingkat keamanan yang terakhir yaitu ada tingkat keamanan 3 atau tinggi. Laboratorium atau daerah yang ditandai sebagai tingkat keamanan 3 ini mempunyai risiko serius ya untuk potensi bahaya baik dari biologi, bahan kimia maupun radioaktif, di mana risiko itu menyebabkan kematian terhadap manusia dan juga lingkungan. Laboratorium ini mungkin berisi peralatan ataupun bahan-bahan yang dapat disalahgunakan, sehingga dapat mengancam dari masyarakat di sekitar atau juga lingkungannya. Kehilangan peralatan atau bahan kimia di sini mengakibatkan atau diakibatkan dari pencurian, misalnya ya. Kemudian juga sabotase, yang dimana bisa memberikan dampak dan konsekuensi serius terhadap program penelitian, kemudian fasilitas maupun reputasi dari laboratorium itu sendiri. Nah, apa keamanan fisik yang bisa diberikan pada tingkat keamanan 3 ini ya? Nah, untuk keamanan fisik yang diterapkan pada tingkat ini seperti memiliki kunci keamanan yang tinggi atau pintu masuk yang ganda untuk ruang depan. Selain dari keamanan fisik, ada juga keamanan secara operasional, di mana keamanan operasional ini seperti mengunci pintu, ya, jendela dan juga koridor. Kemudian bisa juga dengan mengawal dan mencatat pengunjung yang masuk atau keluar dari laboratorium, kemudian melakukan inspeksi barang yang dimasukkan ke dalam laboratorium atau dikeluarkan dari laboratorium, membuat sistem inventaris untuk bahan yang perlu diperhatikan, dan terakhir, melakukan pemeriksaan latar belakang pada individu dengan akses langsung pada bahan yang perlu diperhatikan atau zona kontrol. Jadi untuk tingkat keamanan 3 ini lebih ketat ya operasionalnya dibandingkan dengan tingkat keamanan 1 maupun tingkat keamanan 2. Selain keamanan operasional dan juga fisik, di tingkat keamanan 3 ini juga ada keamanan dari segi elektronik. Berikut ini keamanan elektronik yang ada pada tingkat keamanan 3, yaitu yang pertama sistem teknologi yang bisa mencatat riwayat dari transaksi dari pengelola atau yang bekerja di laboratorium itu. Kemudian juga adanya teknologi biometrik. Kemudian sistem alarm untuk apabila terjadi pembobolan ya, ada sistem alarmnya. Terakhir adanya CCTV. Itulah tingkat keamanan yang ketiga atau yang paling tinggi. Setelah kita bahas tentang tingkat keamanan pada laboratorium, selanjutnya kita bahas tentang pengamanan pada bahan kimia. Kenapa? Karena kita tahu bahan kimia yang ada di laboratorium itu resikonya bervariasi ya. Ada yang mulai dari rendah gitu, sampai dengan yang beresiko tinggi, seperti menyebabkan kebakaran bahkan meledak gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengamanan untuk penggunaan bahan kimia. Apa saja kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam pengamanan bahan kimia? Yang pertama, bahan kimia itu perlu ditinjau
secara periodik atau dicek ya secara berkala dalam penggunaan dan penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Kenapa? Itu perlu agar kita tahu gitu siapa saja yang telah menggunakan bahan-bahan kimia ini, kemudian kita juga bisa mengetahui stok yang ada pada bahan kimia tersebut. Yang kedua, batasi jumlah pegawai laboratorium yang mengelola bahan kimia. Kenapa dibatasi? Karena agar pegawai laboratorium itu tidak semuanya bisa mengakses bahan kimia gitu ya. Yang ketiga, berikan pelatihan untuk pegawai laboratorium, ini terkait dengan bahan kimia. Yang keempat, tetap waspada dan sadari kemungkinan pemindahan bahan kimia. Yang kelima, lakukan pencatatan inventaris untuk bahan kimia. Dan terakhir, jika ada akses elektronik gitu ya, misalnya ada komputer atau laptop di dalam laboratorium itu, kita bisa buat catatan tentang siapa saja yang menggunakan ataupun yang menyimpan bahan kimia. Semua kaidah-kaidah tersebut dilakukan guna agar bahan kimia ini tidak disalahgunakan gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik di luar dari laboratorium. Kemudian bahan kimia apa saja yang sekiranya bisa disalahgunakan gitu ya di luar dari penggunaan kebutuhan dari laboratorium, misalnya aseton, amonia, klorin, etanol, dan lain-lainnya. Kalian bisa baca di slide ini. Setelah mengetahui tentang keamanan untuk bahan kimia, selanjutnya kita akan bahas tentang keamanan informasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam laboratorium itu bukan hanya tersimpan alat dan bahan kimia yang nantinya akan digunakan untuk keperluan eksperimen maupun praktikum, tetapi juga di dalam laboratorium itu sendiri tersimpan berupa informasi-informasi terkait tentang eksperimen, baik itu prosesnya maupun hasil dari eksperimen ini. Nah, informasi ini sangat penting ya, sangat-sangat penting berupa hasil penelitian itu. Oleh karena itu perlu adanya keamanan untuk menyimpan informasi tersebut. Apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam mengamankan informasi terkait informasi-informasi yang ada di dalam laboratorium? Yang pertama yaitu membuat cadangan data. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita menggandakan sebuah informasi. Misalnya gini, kalian mendapatkan hasil sebuah penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut disimpan di dalam laptop ataupun komputer di dalam laboratorium. Nah, agar data itu tetap aman gitu ya, kalian punya duplikasinya yang disimpan misalnya di laptop pribadi ataupun di flash disk atau di hard disk. Kenapa? Khawatir ketika terjadi kehilangan laptop ataupun komputer yang ada di laboratorium tersebut, kalian masih punya data cadangannya di diri kalian sendiri gitu ya. Intinya membuat cadangan data ini, kalian membuat duplikasi dari data sehingga ketika data yang ada di dalam laboratorium itu hilang, kalian masih punya cadangan data lainnya. Yang kedua yaitu melindungi informasi rahasia atau sensitif dengan beberapa kategori. Yang pertama publik, di mana publik ini dapat diberitahukan bebas kepada siapa saja ya. Kemudian ada internal, di mana informasinya diberitahukan bebas kepada pihak lain dalam lembaga. Kemudian ada departemental, di mana informasinya itu diberitahukan ke pihak lain dalam departemen. Kemudian ada juga laboratorium, hanya dapat diberitahukan ke pihak lain di laboratorium saja.
dan ada juga yang rahasia, di mana untuk rahasia ini dapat diberitahukan hanya kepada mereka yang terlibat langsung dengan data atau berdasarkan keperluan tertentu. Nah, saya punya contoh misalnya seorang ilmuwan itu meneliti bahwa gitu ya, contoh misalnya di dalam kelelawar itu mengandung virus. Oleh karena itu, disarankan kita tidak boleh memakan kelelawar gitu ya. Nah, itu merupakan informasi atau hasil penelitian yang bisa dipublikasikan secara bebas. Artinya bahwa bisa informasi tersebut bersifat publik, yaitu dapat diberitahukan secara bebas kepada siapa saja. Ya, contoh lain misalnya seorang peneliti meneliti tentang bahaya makan minum sambil berdiri ataupun sambil berjalan gitu ya. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata untuk makan dan minum itu baiknya duduk gitu ya, tidak sambil berdiri ataupun berjalan. Nah, itu informasi tersebut bersifat publik gitu ya. Jadi bisa diberitahukan kepada siapapun secara bebas. Itulah kiat-kiat untuk keamanan informasi di dalam laboratorium. Demikianlah pembahasan tentang keamanan di laboratorium, di mana kita sudah jelaskan bahwa laboratorium itu bukan hanya menyimpan alat dan bahan kimia, tetapi juga menyimpan berbagai informasi, baik itu prosedur maupun hasil dari penelitian, yang perlu dijaga keamanannya dari berbagai resiko yang bisa mengancam. Semoga informasi tentang keamanan di laboratorium ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.